Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardhiko Ryotama Friendisco dengan NRP 1840176. Saya dari kelas 18 MJB. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil pemahaman saya tentang standar kinerja. Menurut saya, standar kinerja ini sangatlah menguntungkan untuk perusahaan dan UMKM. Kenapa sangat menguntungkan? Karena standar kinerja ini adalah kegiatan yang positif. Standar kinerja ini dapat membuat pekerja semangat untuk bekerja lebih baik dan dapat memotivasi para pekerja agar dapat meningkatkan terus-menerus kinerjanya. Nah, dalam pembuatan standar kinerja ini terdapat 3 syarat. Yang pertama itu adalah job related, di mana job related ini adalah mengevaluasi segala perilaku kritikal yang dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik atau kinerja yang sukses. Nah, yang kedua ini adalah praktis. Praktis di sini diartikan dapat mudah untuk dipahami, dapat dicapai outputnya, dan standar yang dapat dilakukan oleh para pekerja. Yang ketiga di sini terstandarisasi. Nah, terstandarisasi di sini yang dimaksud adalah standar kinerja di suatu perusahaan itu harus sudah ditentukan sebelum melakukan penilaian kinerja, agar saat melakukan penilaian kinerja kita tahu si pekerja ini sesuai dengan standar atau masih di bawah standar. Maka dari itu standar kinerja harus melakukan yang pertama itu penguraian jabatan, yang kedua adalah standar hasil kerja untuk standar kinerja. Standar kinerja memiliki prinsip SMART, yaitu yang pertama spesifik, yang artinya jelas dan rinci. Yang kedua itu measurable, yang artinya dapat diukur. Yang ketiga itu achievable, yang artinya dapat dicapai. Yang keempat itu result orientation, yang artinya berorientasi terhadap hasil. Yang kelima itu adalah time frame, yang artinya jangka waktu yang ditetapkan. Nah, dalam standar kinerja juga ada KPI. KPI ini adalah standar dalam melakukan penilaian kinerja. KPI ini bersifat individu ataupun tim. Nah, KPI di sini membantu individu atau tim untuk mengetahui telah sejauh mana pencapaiannya dari yang diharapkan. Seperti itu. Ada 4 tahap dalam pembuatan KPI. Yang pertama itu adalah mendefinisikan target, yang kedua mengidentifikasi, yang ketiga mengidentifikasi faktor-faktor yang harus dikontrol, yang keempat itu adalah membuat standar kuantitatif dan kualitatif untuk hal-hal yang dapat dinilai. Saya akan memberikan contoh KPI dari guru BK. Yang pertama, tugasnya itu adalah melakukan wawancara atau observasi terhadap siswa yang bermasalah dengan KPI frekuensi anak tidak kembali konseling, yang dan evaluasi kinerjanya 75% anak yang bermasalah tidak kembali ke BK. Lalu yang kedua, tugasnya itu adalah melakukan bimbingan kepada siswa kelas 12 dengan KPI frekuensi siswa yang mendaftar ke perguruan tinggi
dan bekerja. Dengan evaluasi kinerja, 26 siswa dari 42 siswa itu mendaftar ke perguruan tinggi. Lalu sisanya itu mendaftar ke perusahaan untuk mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga itu ada membuat jadwal BK dengan KPI materi yang jumlahnya sesuai dengan pertemuan yang telah ditetapkan. Dengan evaluasi kinerja, materi yang berbeda di setiap pertemuannya. Seperti itulah contoh KPI dari guru BK. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.